بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. أو كون القليل بمسجد متيقن حل أرضه أو مال بانيه. Masih pembahasan yang belum tuh di dalam kitab Salatul Jamaah Lamun I'anah jilid 2, bahwa sebelumnya musannif rahimahullah ta'ala berbahasa wahia bijam'in kathirin afdalu, bahwa melakukan salat jamaah tersebut dengan jamaah yang lebih banyak ini lebih afdal. Berarti afdalan yang belum berjamaah kaji 10 dengan daripada 5 dengan. Afdalan yang belum berjamaah kaji 20 dengan daripada 10 dengan. Berarti semakin banyak jamaah semakin afdal yang belum berjamaah pada tempat ini. Namun ada pengecualian baradika. Ada pengecualian langan ucapan daripada musannif rahimahullah ta'ala tak baru nikah. Okay. Di antara pengecualian tak sampun liwat illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali imamnya tersebut ahlul bid'ah. Misal imam adalah ahlul bid'ah, misal mengiktikadkan Allah subhanahu wa ta'ala oleh atas langit, ini kita termasuk ahlul bid'ah. Bid'ah nikah seperti Rafidhi dan orang fasik bahasa. Maka lamun arak misal diimami imam ahlul bid'ah, kemudian kanjeng berjamaah kanjeng semasjid full, lagu arak sesopok imam dan ahlul bid'ah ahlus sunnah wal jamaah marat yang belungguh kanjeng berjamaah telu tolak, lebih afdal sembahyang kanjeng tak telu tolak tersebut daripada semasjid lagu imam ahlul bid'ah. Dan au kaunil qalili bi masjidin mutayaqqanin hillu ardihi, atau jamaah yang sedikit nika berada pada masjid yang diyakini kehalalan lahannya tersebut. Arak sesopok masjid penuh berjamaah, lagu mengenai tanahnya tersebut, kehalalan tanahnya tersebut belum diyakini, masih diragukan. Arak kita ni masih tersengketa, arak ni kena ni sah wakaf segala macam, ni man nepah. Arak semua masjid atau musalla tanahnya tersebut sudah diyakini kehalalannya tersebut, sah berjamaah terdiri kedua dengan, lebih afdal berjamaah kajian 2 dengan daripada semasjid lagu tanah tersebut belum diyakini kehalalannya. Au mali banihi, atau yang telah diyakini kehalalan harta pembangunnya. Yang buat dalam bangun masjid Al-Mukarramun dia daripada sembarangan buat sumbangan. Perlu diteliti marak nikah. Yang bangun tempat ibadah marak nikah. Tempat tu yang belum ibadah perlu teliti. Dia ada sok-sok proposal baik marak nikah. Perlu ada nampak, ada bagus nikah, kerana nikah adalah menjadi tempat ibadah yang pelungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang jadi lama dia megah doan marak nikah, kemudian dia narai izin, bisa jadi wallahu alam sang pengaruh daripada dana tidak jelas maknanya kan, wallahu alam. Yang perlu teliti oleh kerana nikah, bahasa ulama alam al-risal al-busyara al-kalimatu bid'ah yang baca nikah bahawa masjid layan lebih afdal daripada masjid sanania. Yang kami kerana kebiasaan layan yang lebih halal dana daripada samanggi mangkinan ibasin marazika. Insyaallah masjid makin alhamdulillah semua tangan masyarakat zaman makin ni ke mereka luar biasa ni ke di dalam pembangunan masjid mewah-mewah ni luar biasa. Ini pemewah masjid marazika. Lagu menusu hajari tu masalah. أو مال بانيه أو تعطل مسجد قريب أو بعيد منها, atau ta'attul yaitu kosong atau nganggurnya masjid qaribin, kosongnya masjid yang qarib yang dekat,
au ba'idin, atau yang jauh, minha ayal jama'ah, bi ghaibatihi anhu 'anil masjid, karena ketidakhadirannya dari masjid tersebut, li kaunihi imamahu, karena dia sebagai imamnya, dalam artian mangkir. Pelungguh dan biasa jadi imam oleh sopuk santren atau sopuk masjid. Pelungguh jadi imam oleh masjid kodek misal jadi imam marak nikah. Sekira debilin ampu ada milu berjamaah oleh masjid tak penuh jamaah tersebut, maka masjid tak kodek tersebut nganggur. Dia narak dengan berjamaah. Oh, berarti bagi pelungguh nikah lebih afdal jadi imam oleh masjid saat sekedik jamaah tersebut. Lagu dengan sebab syarat sida sembahyang nikah, maka didirikanlah jamaah. Au yahdurun nasu bihudurihi, atau hadir orang-orang tersebut dan kehadirannya. Lamun dia hadir dia jadi imam ataukah jadi makmum dengan burung tek berjamaah. Lamun dia hadir insyaallah arah dengan tek berjamaah. Lagu saya berjamaah dua telu ning kebe-kebe lebih afdal sida berjamaah dua telu daripada berjamaah oleh masjid saja jamaah penuh. Lantaran lamun dia hadir lawan burung terjadi jamaah. فقليل الجمع في ذلك أفضل من كثيره في غيره. Maka sedikit jamaah pada gambaran yang demikian tersebut, bergambaran soal ini ke bahwa imam oleh jamaah sak penuh ni ke ya ahli bid'ah, atau imam oleh jamaah sak penuh ni ke ya fasik, atau masjid sak belik penuh jamaah tersebut tanah masih memang jelas, atau demikian juga belum yakini dana yang dipergunakannya tersebut, atau sak kelima niki adalah bahwa lamun berjamaah jamaah sak penuh ni ke masjid kode akan menjadi nganggur kosong. Kemudian saat keenam adalah lamun dia hadir yang berjamaah burung didirikan jamaah, maka faqalilul jam'i fi dzalika, maka sedikitnya jamaah pada demikian hal baru nikah afdalu min kathirihi, lebih afdal daripada kathiril jam'i, itu jamaah yang banyak, fi ghairihi pada selainnya. Dan inilah beda antara dengan ngaji dengan ngaji itu. Dah pengajian bos semakin penuh jamaah semakin afdal. Langsung betul diserius jamaah penuh itu orang kancil. Lalu lamun sampun ngaji fikih marak niki ngitan tu dulu. Tengah dulu. Penuh doa lagu tanah di mana dapat kadian lain begitu. Bal bahatha ba'dhum, bahkan bahatha ba'dhum ustaz, ba'dul ulama أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل, bahwa salat sendiri pada masjid yang muta'attil, yang kosong, an salati fihi, daripada salat padanya pada masjid tadi, bighaibatihi, dengan ketidakhadirannya, afdalu, itu lebih afdal. Sekiranya hadir berjamaah jok masjid penuh jamaah tersebut dinarak dengan tauan sembahyang masjid dia, nganggur santren dia, nganggur santren. Adapun santren di ke masjid kode, santren di ke santren adalah masjid kode. Berarti santren di ke makna masjid saat dia kadu bejumat. Ya kena santren di bahasa almarhum Dawur Ibrahim oleh berusul beliau, santren adalah masjid yang tidak dipergunakan Jumat. Dalam wapis penuh santren gitu. Okay, alhamdulillah. Si penuh santren pada barat perina, penuh santren perina ke? Penuh. Sekiranya misal berjamaah jok masjid, baru ngarak dengan sembahyang oleh santren misal para nikah. Berarti menurut sebagian ulama nikah lebih afdal sembahyang mesak oleh santren tersebut daripada berjamaah. Karena lamun dia sembahyang mesak misal nikah, berarti dia bergaduh santren kosong. Ini menurut sebagian ulama. Wal aujahu khilafuhu, namun pendapat yang aujah, pendapat yang kuat, khilafuhu,
yaitu berlainan dengan pendapat sabaru nikah. Dan sampai pas sembahyang mes nikah lebih afdal, tetap sembahyang jamaah lebih afdal. Walau kana imamul qalili aula bil imamati linahwi ilmin. Seandainya imam daripada jamaah yang sedikit, kalau sopok jamaah kanya 100, tak sopok jamaah kanya 10, lagu imam sak jamaah 10 ni ke adalah dengan alim. Adapun sak 100 tersebut imam dengan salih, lagu dinara alim. Lidahwi ilmin kana al-huduru indahu aula. Maka hadir berjamaah dengan jamaah yang sedikit, lagu imam dengan alim lebih utama daripada berjamaah kajian sak ramai tersebut, lagu imam dia dapat alim. Ini kita sekitar kelebihan ilmu tu ini. Tetap dengan berilmu tersebut lebih diutamakan. Walau ta'arada al-khusyu' wal jama'atu fahiya aula. Dan seandainya berlawanan antara khusyuk dan jamaah, lamun kaya berjamaah di klinik khusyuk sembahyang, dia bahasa. Lamun sembahyang biasa je khusyuk, ambil ya ada turutan tu idik. Jadi berjamaah dia khusyuk, lamun dah ndek berjamaah khusyuk di sembahyang. Biar pilih tu idik. Baik. Khusyuk dah kan ada berjamaah yang tu idik ke? Ya bahasa tu idik dalam bahasa ulama jamaah ni ke bahasa tu idik. Fahiya aula. Salat berjamaah lebih utama. Bersembahyang berjamaah dan di khusyuk lebih utama daripada sembahyang mesak lagu khusyuk. Ya bahasa tu idik. Kama atbaqu alaihi, sebagaimana telah sepakat atasnya, itu fuqaha. Sepakat para fuqaha atas demikian nikah. Haitsu qalu, ketika mereka mengatakan para fuqaha ahli fiqih, inna fardhal kifayati afdalu minas sunnah. Karena fardu kifayah lebih afdal daripada sunnah. Karena sembahyang berjamaah hukum fardu kifayah. Khusyuk di dalam salat hukum sunnah. Berarti jelas fardu kifayah berjamaah lebih afdal daripada sunnah dari khusyuk. Wa afdal Ghazali, dan memfatwakan oleh Imam Ghazali, wa tabi'ahu Abu Hasan Al-Bakri fi syarhi Al-Kabir 'ala Al-Minhaj بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته. Ini pendapat Imam Ghazali, kata Abu Hasan Al-Bakri. Tapi bahasa Imam Ghazali bahawa sembahyang mesak faidik lebih afdal dari sembahyang mesak lagu khusyuk, lebih afdal daripada sembahyang berjamaah lagu ndek no khusyuk lebih fi aktsari salatihi, pada sebagian besar solatnya. Dia nama seluruh, apalagi seluruh yang dia khusyuk balik. Pada sebagian besar solat sekiranya berjamaah, sebagian besar solatnya tersebut tidak khusyuk. Lalu sekiranya sembahyang biasa khusyuk. Menurut Imam Ghazali dan Abu Hasan Al-Bakri, Nabi bahasa mereka bahawa sembahyang biasa khusyuk tersebut adalah lebih afdal. Ada pendapat dari Imam Ghazali tu ini sini. Ada tu ini. Ini ke pendapat Imam Ghazali. Mbejak turut ni kan, serah pelungguh bukan pada milih sembahyang mana ni ke. Oh ni yang keturut, sila ni yang turut pada ulama doan tu ini. Qala syekhuna, berkata guru kami itu Imam Ibnu Hajar. Nabi bahasa Imam Ibnu Hajar, wa huwa kadzalika,
Dan hal tersebut adalah seperti demikian maraniki. Okay, bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, in fata fi jami'iha. Lagu dengan catatan daripada Hayaratu Imam Ibnu Hajar, in fata fi jami'iha, in fata al-khusyu' fi jami'i salat. Jika akan terlewatkan khusyuk di dalam seluruh salatnya. Sekiranya berjamaah mulai dari takbiratul ihram sampai salat dia nak khusyuk, menurut Ibnu Hajar lebih afdal sembahyang biasa lagu khusyuk. Menurut Imam Ghazali, sekiranya sembahyang berjamaah sebagian besar solat tersebut tidak khusyuk, berarti lebih afdal sembahyang biasa lagu khusyuk. Lalu mana potongan yang belum hampur, maaf bikin ke? Tidak sembahyang biasa maupun berjamaah itu khusyuk. Dalam yang belum ini tetap lebih afdal berjamaah. Menurut itu, khusyu'at sembahyang biasa ini menurut pendapat. Lalu dia potongan yang belum nikah. Wa ifta'u Ibn Abdissalam, dan fatwa Ibn Abdissalam bi anna al-khushu'a awla mutlaqan. Menurut Ibn Abdissalam bahwa khusyuk itu lebih utama secara mutlak. Innama ya'ti ala qawli anna al-jama'ata sunnatun. Itu hanya bisa datang pendapat tersebut atas pendapat ulama yang mengatakan bahwa berjamaah tersebut adalah sunnah. Karena sebagian ulama membahas bahwa sholat jamaah tersebut dan dia fardu kifayah. Sebagian mengatakan sunnah. Sementara Ibnu Abdissalam mengatakan bahwa khusyuk tersebut lebih utama secara mutlak daripada jamaah. Walau ta'arada fadilatu sama'il Qur'ani minal imami ma'a qillatil jama'ati wa 'adami sama'ihi ma'a kathratiha. Dan seandainya berlawanan fadilah mendengarkan bacaan Al-Quran dari imam ma'a qillatil jama'ah, beserta sedikitnya jamaah, wa 'adami sama'ihi ma'a kathratiha, dan tidak bisa mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran dari imam lamun penuh jamaah. Itu edik. Ngerti negara itu edik? Makin lamun berjamaah sejak jamaah sak penuh tersebut dan bau sudah dengar suara bacaan imam baca ayat. Lamun berjamaah sak sekali mau dengar imam baca ayat Quran. Kana al-awwal afdala. Nabi Basil marah niga yang pertama niga lebih afdal. Lebih afdal berjamaah kan jamaah sak sekali lagu mau dibaca dengan bacaan imam daripada berjamaah kan jamaah lagu narak mau dengar bacaan imam. ثم قال ويجوز لمنفرد أن ينوي الاقتداء بإمام أثناء صلاته. Dan boleh bagi orang yang sedang salat sendiri berniat jamaah biimamin dengan suatu imam athna'a salatihi, di tengah-tengah salatnya. Yang kedua misal tu ini sembahyang misal Allah wah ada takbir berjudul tu ini Allahu Akbar sembahyang zuhur, bismillah, datang dengan pihak jamaah apa langsung tu ini niat jadi makmum kanggo tu ini. Apakah sampun mau serkaat maupun dua rakaat maupun telur rakaat, yang penting selain salam itu kanggo yang belum tersebut berniat berjamaah dengan imam tersebut meskipun dia belum di tengah-tengah salat. Betul kan? Anggota itu. Wa in ikhtalafat rak'atuhuma, meskipun berbeda rakaatnya tersebut. Makmum sampun mau 3 rakaat, imam baru nembe sembahyang.
Dia kembali doa itu. Sampun buat telur rakaat sememisa, imam baru nembe bareng-bareng anjing, ampun langsung berniat jadi makmum si imam tersebut. Sah. Wa in ikhtalafat raka'atuhuma. Lakin yukrahu dzalika lahu. Akan tetapi dimakruhkan baginya bagi munfarid tersebut yang demikian itu, yaitu berniat menjadi makmum di tengah-tengah salatnya. دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث إمامه فلا يكره له الدخول في جماعة أخرى. Bukanlah atau selain daripada makmum kharaja minal jamaah. Alhamdulillah. Ada sopo dengan doa ini makin berjamaah. Allahu Akbar. Dia mensampun mau 2 rakaat doa ini kamu ngentut imam. Ngentut imam. Berarti otomatis makin kah jadi makmum. Datang sopo dengan berjamaah oleh deket doa ini. Nah berarti Nabi bahasan fala yukrahu lahu ad-dukhulu fi jama'atin ukhra. Ndek makruh makmum sak baru ni ke tamak ndek njok jamaah sak kedua tersebut meskipun di tengah-tengah solat. Ndek makruh. Berarti kesimpulan bahwa dak ada dulu sembahyang ampun murian berjamaah niat berjamaah sah niat tersebut. Lagu hukum adalah makruh kecuali lamun jari makmum ampun imam debatal wudu kemudian arak jamaah lain dari samping ndek makruh berniat jadi makmum oleh jamaah sak lain tersebut. فإذا اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام والله أعلم بالصواب.